Dua tokoh besar membentuk takdir Indonesia. Bung Karno. Nama beliau begitu menggema di Indonesia. Beliau adalah proklamator bangsa, presiden pertamanya. Karismanya sungguh melegenda. Beliau menyalakan api semangat kemerdekaan di seluruh Nusantara. Beliau berbicara tentang Indonesia yang hebat, bangsa yang kuat dan berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain. Suaranya menggerakkan jutaan rakyat. Beliau memimpikan negara yang berdaulat, bebas dari belenggu penjajahan, dan beliau mendedikasikan hidupnya untuk cita-cita itu. Bagi banyak orang, beliau tetaplah bapak pendiri bangsa yang sesungguhnya, perancang jati diri Indonesia. Sosok yang begitu besar, yang perkataan dan tindakannya meletakkan dasar bagi republik ini. Pengaruh beliau tidak hanya di bidang politik, tetapi juga membentuk budaya dan kesadaran bangsa. Lalu muncullah Soeharto, seorang jenderal militer yang namanya mulai dikenal di masa yang penuh gejolak. Beliau kemudian menjadi presiden kedua Indonesia. Pemerintahannya, yang dikenal sebagai Orde Baru, berlangsung lebih dari 30 tahun. Masa ini membawa pembangunan ekonomi yang penting. Masa itu juga membawa kestabilan, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang penuh gejolak. Akan tetapi, kestabilan ini seringkali ada harganya, yaitu terbatasnya kebebasan politik dan menyampaikan pendapat yang berbeda. Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan, karena fokus pada pembangunan sarana dan pertumbuhan ekonomi. Caranya sangat berbeda dengan Bung Karno. Beliau lebih menekankan ketertiban dan hasil nyata, bukan semangat perjuangan dan ideologi yang berapi-api. Hubungan antara kedua tokoh ini sangat menarik untuk kita pelajari. Ini adalah kisah tentang awal mula yang sama, jalan yang kemudian berbeda, dan pengaruh yang bertahan lama. Bung Karno, ahli pidato dan pejuang perubahan, ahli siasat dan pelaksana. Kehidupan dan perjalanan karier keduanya sangat berkaitan erat. Perpindahan kekuasaan dari Bung Karno ke Soeharto menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Ini bukan hanya sekadar pergantian pemimpin, ini adalah perubahan besar dalam arah bangsa, pandangan hidupnya, dan posisinya di mata dunia. Memahami hubungan keduanya adalah kunci untuk mengerti Indonesia saat ini dan perjalanannya yang tidak mudah. Video ini akan membahas romantika dan dialektika antara Bung Karno dan Soeharto. Romantika itu seperti masa awal ketika mereka punya tujuan yang sama, mungkin juga saling kagum. Sedangkan dialektika itu menunjukkan adanya perbedaan pendapat, benturan pandangan, dan perebutan pengaruh yang terjadi di antara mereka kemudian. Kisah mereka berdua ini tidak sederhana ya. Ada banyak hal di dalamnya. Ada saat mereka bekerja sama, ada saat mereka berkonflik cukup tajam. Ini adalah cerita yang sampai sekarang masih terus dibahas dan diberi makna baru. Kisah ini juga mencerminkan bagaimana bangsa kita terus melihat kembali masa lalu sambil menatap harapan di masa depan. Ini penting sekali untuk kemajuan bangsa kita. Di masa-masa awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh yang muncul. Semua bersatu karena tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan dari penjajahan. Bung Karno sudah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh. Gagasan beliau tentang nasionalisme dan kemandirian menginspirasi satu generasi. Soeharto pada tahap ini adalah seorang perwira militer yang lebih muda. Beliau adalah bagian dari generasi yang berjuang dalam revolusi. Beliau seperti banyak orang lainnya mengagumi Bung Karno sebagai pemimpin pergerakan. Ada semangat tujuan yang sama. Dedikasi bersama untuk lahirnya bangsa baru, semangat yang menyatukan mereka. Bung Karno adalah sang ideolog, sang visioner. Beliau merumuskan dasar-dasar filosofis Indonesia. Pancasila, 5 dasar itu adalah rumusan beliau. Soeharto adalah seorang prajurit, terlatih dalam disiplin dan tindakan. Pada tahun-tahun awal Republik, militer memainkan peran penting. Militer dianggap sebagai penjaga revolusi. Karier Soeharto berkembang dalam struktur militer ini. Beliau dianggap setia pada perjuangan bangsa dan karena itu juga kepada pemimpin utamanya, Bung Karno. Peran mereka berbeda, tetapi pada awalnya tampak saling melengkapi dalam proyek besar membangun bangsa dan menjaga kedaulatan. Ada saat-saat kerjasama di antara mereka. Soeharto sebagai komandan militer menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Karno. Contohnya, selama kampanye merebut kembali Irian Barat Papua dari Belanda, Soeharto memainkan peran kepemimpinan militer yang penting sebagai Panglima Komando Mandala. Ini adalah proyek nasionalis utama yang didukung penuh oleh Bung Karno. Pada titik ini, Soeharto dipandang berhasil melaksanakan visi Presiden. Upaya bersama seperti itu menumbuhkan rasa saling menghormati atau setidaknya hubungan kerja yang berjalan baik. Garis komando jelas,
dan tujuannya adalah cita-cita nasionalis yang sama. Namun bahkan pada tahap-tahap awal ini, mungkin sudah ada perbedaan tipis dalam sifat dan cara pendekatan. Bung Karno penuh semangat, ahli berpidato, dan sangat ideologis. Soeharto lebih pendiam, pragmatis, dan fokus pada detail operasional. Perbedaan-perbedaan ini sebagian besar tenggelam di bawah arus nasionalisme yang kuat. Fokus utamanya adalah memperkuat kemerdekaan dan membangun bangsa yang bersatu. Ketegangan atau pandangan dunia yang berbeda di antara mereka belum muncul secara jelas. Romantisme perjuangan dan tujuan bersama sangat mewarnai tahap awal interaksi mereka, masa persatuan melawan musuh dari luar. Pertengahan tahun 1960-an menandai masa perubahan yang sangat besar dan menyedihkan bagi Indonesia. Keadaan politik menjadi semakin tidak stabil. Peristiwa G30S, Gerakan 30 September pada tahun 1965 merupakan bencana besar yang terjadi. 6 jenderal tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Partai Komunis Indonesia (PKI) segera disalahkan. Peristiwa ini membuat bangsa Indonesia masuk ke dalam kekacauan, ketakutan, dan ketidakpastian. Hal ini menyebabkan kekosongan kekuasaan dan krisis yang sangat besar. Negara berada dalam keadaan genting dan tatanan politik yang ada mulai runtuh akibat tekanan berat dari peristiwa-peristiwa yang mengejutkan ini. Dalam suasana krisis ini, Mayor Jenderal Soeharto tampil untuk mengisi kekosongan tersebut. Beliau adalah Panglima Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Beliau mengambil tindakan tegas untuk memulihkan ketertiban dan menumpas gerakan G30S. Tindakan beliau pada awalnya digambarkan sebagai hal yang penting untuk menyelamatkan bangsa dari pengambilalihan kekuasaan oleh komunis. Seiring Soeharto memperkuat kendalinya atas militer, kewibawaan Bung Karno mulai sangat berkurang. Presiden yang dahulu merupakan pemimpin yang tidak terbantahkan, merasakan kekuasaannya mulai hilang. Beliau tampak tidak mampu mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan cepat. Dan seruannya untuk persatuan semakin diabaikan oleh kelompok-kelompok kuat di dalam Angkatan Darat. Dikeluarkannya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret pada bulan Maret 1966 adalah saat yang sangat menentukan dan hingga kini masih menjadi perdebatan. Secara resmi, Bung Karno memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan demi memulihkan perdamaian dan ketertiban. Namun, keadaan saat penandatanganan surat tersebut masih diperdebatkan. Banyak yang percaya bahwa Bung Karno menandatanganinya karena adanya tekanan. Super Semar kemudian menjadi dasar hukum bagi Soeharto untuk secara bertahap melucuti basis kekuasaan Bung Karno. Itu adalah awal dari peralihan kekuasaan yang resmi, meskipun perlahan, dari Presiden pertama bangsa kepada Presiden kedua. Ini merupakan perubahan yang sungguh bersejarah. Bung Karno mencoba melawan berkurangnya kewibawaan beliau. Beliau menyampaikan pidato-pidato. Beliau berusaha mengumpulkan para pendukungnya. Tetapi arah politik telah berubah secara pasti. Soeharto yang didukung oleh militer dan kelompok-kelompok anti-komunis terus bergerak untuk memperkuat kekuasaannya. Beliau membubarkan PKI. Beliau menyingkirkan orang-orang yang setia kepada Bung Karno dari jabatan di pemerintahan dan militer. Hubungan antara kedua tokoh ini yang sebelumnya ditandai dengan kerjasama, berubah menjadi perebutan kekuasaan yang tidak terlihat namun sangat kuat. Pertentangan kekuatan di antara mereka kini benar-benar mencapai puncaknya. Hubungan pribadi mereka menjadi tidak dapat dipisahkan dari perubahan-perubahan politik besar yang sedang membentuk ulang Indonesia. Bagian 4, jalan yang berbeda, perbedaan ideologi dan pemerintahan. Masa Bung Karno yang sering disebut Orde Lama ditandai dengan kepemimpinannya yang karismatik dan semangat revolusi. Beliau memperjuangkan ideologi seperti Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, sebagai upaya untuk menyatukan berbagai kekuatan politik yang berbeda. Kebijakan luar negerinya sangat anti-imperialisme yang mengarah pada gerakan non-blok. Fokusnya adalah pada pembangunan bangsa, membentuk identitas nasional, dan menunjukkan keberadaan Indonesia di panggung dunia. Beliau menggerakkan rakyat banyak melalui pidato-pidato yang kuat dan proyek-proyek besar. Gaya pemerintahannya sering digambarkan bersifat personal, sangat bergantung pada visi dan daya tariknya sendiri untuk menginspirasi rakyat dan mengarahkan negara. Orde Baru Soeharto menunjukkan perbedaan yang sangat jelas. Pemerintahan ini menekankan stabilitas, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Hal ini tertuang dalam trilogi pembangunannya, stabilitas,
pertumbuhan dan pemerataan. Anti-komunisme menjadi landasan utama rezimnya. Beliau menghilangkan peran politik masyarakat, membatasi keikutsertaan dalam politik, dan mengendalikan informasi. Militer memainkan peran yang sangat penting dalam semua urusan pemerintahan melalui doktrin dui fungsi. Kepemimpinannya bersifat otoriter, tidak terlalu mengandalkan pidato berapi-api, tetapi lebih pada kontrol yang sistematis dan pengelolaan birokrasi untuk mencapai tujuan negara, terutama kemajuan ekonomi. Perbedaan ideologi di antara keduanya sangat besar. Marhaenisme Bung Karno berfokus pada pemberdayaan rakyat kecil, sebuah bentuk sosialisme Indonesia. Rezim Soeharto mempromosikan tafsirannya sendiri tentang Pancasila, yang menekankan ketertiban dan kepatuhan kepada negara, sering menggunakannya untuk membenarkan praktik-praktik otoriter. Dalam kebijakan luar negeri, meskipun secara resmi tetap non-blok, Orde Baru sangat condong ke barat, mencari investasi dan bantuan asing. Pergeseran ini mencerminkan prioritas yang berbeda. Bung Karno mengutamakan kemerdekaan politik di atas segalanya, sementara Soeharto memprioritaskan pemulihan ekonomi dan masuk ke dalam sistem kapitalis global untuk pembangunan nasional. Dampaknya pada masyarakat Indonesia sangat berbeda di bawah kedua pemimpin ini. Era Bung Karno menyaksikan pergerakan massa besar-besaran dan suasana politik yang hidup, meskipun seringkali kacau. Ada perasaan perjuangan dan revolusi yang terus-menerus. Era Soeharto membawa keadaan yang lebih bisa ditebak dan perbaikan ekonomi bagi banyak orang, tetapi dengan mengorbankan kebebasan politik, hak asasi manusia, dan diskusi kritis. Perbedaan pendapat ditekan, dan budaya takut menyebar luas. Jika Bung Karno bertujuan menginspirasi menyatu melalui cerita-cerita besar, Soeharto bertujuan mengelola dan mengendalikan melalui aturan kelembagaan dan aparat keamanan yang beraturan, menciptakan pengemen yang sangat perda. Bagian 5, menulis ulang masa lalu, Orde Baru Soeharto dan Citra Bung Karno. Setelah Soeharto benar-benar memegang kekuasaan penuh, rezim Orde Barunya memulai upaya yang teratur untuk membuat pemerintahannya terlihat sah. Bagian penting dari cara ini adalah mengubah cerita sejarah, terutama cerita tentang Bung Karno dan pergantian kekuasaan. Sejarah resmi yang disebarkan oleh Orde Baru bertujuan untuk membenarkan keberadaannya dan cara-caranya. Ini berarti mereka dengan hati-hati menyusun cerita masa lalu versi tertentu yang menguntungkan kepentingan politik mereka. Ini bukan hanya soal bercerita, tapi soal mengendalikan ingatan bersama bangsa ini untuk puluhan tahun ke depan, agar diterima oleh masyarakat. Cerita versi Orde Baru seringkali berusaha mengecilkan arti penting Bung Karno dalam sejarah, terutama jasa-jasanya di tahun-tahun akhir masa kepresidenannya, yang sering disebut masa demokrasi terpimpin. Masa itu sering digambarkan kacau, ekonominya hancur, dan politiknya tidak stabil. Kegagalan Bung Karno yang dianggap ada itu ditonjolkan, sementara keberhasilannya, terutama perannya sebagai proklamator dan pemersatu bangsa, kadang diakui tapi sering tertutup oleh kritik terhadap kebijakan-kebijakannya di kemudian hari. Tujuannya adalah untuk membuat perbandingan Orde Lama yang gagal melawan Orde Baru yang sukses, sehingga membenarkan perebutan kekuasaan oleh Soeharto. Hal utama dalam rekayasa sejarah Orde Baru adalah versi mereka tentang peristiwa G.D.Pules. Pemerintah Orde Baru terus-menerus menyebarkan cerita bahwa PKI adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas usaha kudeta itu dan pertumpahan darah setelahnya. Cerita ini dipakai untuk membuat komunisme terlihat jahat, dan akhirnya membuat Bung Karno dicurigai karena dianggap dekat dengan PKI melalui konsep Nasakomnya. Dengan menekankan ancaman komunis dan kekacauan yang terjadi setelahnya, Orde Baru menggambarkan Soeharto sebagai penyelamat bangsa, orang yang mengembalikan ketertiban dan kestabilan dari kehancuran. Selama Orde Baru, tulisan-tulisan asli dan pidato-pidato Bung Karno menjadi sulit didapatkan. Ajaran-ajarannya, terutama yang dianggap terlalu keras atau kekiri-kirian, dilarang. Citra dirinya diatur dengan hati-hati. Seringkali hanya ditampilkan sebagai bapak bangsa simbolis saja. Tapi semangat perjuangannya dan pemikiran politiknya yang rumit dihilangkan. Buku-buku pelajaran sekolah dan cerita resmi pemerintah menyajikan Bung Karno dalam versi yang sudah dibersihkan dan seringkali dikecilkan perannya. Pengendalian informasi ini bertujuan agar ide-idenya tidak menginspirasi perlawanan atau menantang ajaran Orde Baru, supaya warisannya tidak lebih besar dari Soeharto. Bagian 6, Fajar Baru, Kacamata Baru, menilik kembali warisan pasca reformasi.
Jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998 memulai era reformasi. Masa ini membawa kebebasan politik yang luar biasa besar dan keterbukaan baru dalam masyarakat Indonesia. Dengan runtuhnya Orde Baru yang otoriter, kendali ketat atas informasi dan cerita sejarah pun dicabut. Ini membuka ruang bagi masyarakat Indonesia untuk mengkaji ulang masa lalu mereka, untuk mempertanyakan cerita resmi yang telah diajarkan kepada mereka selama lebih dari 30 tahun. Saat itu adalah masa untuk bertanya secara kritis dan keinginan besar untuk sudut pandang lain mengenai sejarah bangsa, terutama tentang para pemimpinnya yang paling berpengaruh. Salah satu perkembangan paling penting adalah munculnya kembali minat terhadap Bung Karno. Buku-buku dan pidato-pidatonya yang dulu sulit didapat, diterbitkan kembali dan dibaca banyak orang. Gagasan-gagasannya tentang nasionalisme, keadilan sosial, dan anti-imperialisme diminati kembali, terutama di kalangan generasi muda. Ada upaya bersama untuk memulihkan citranya, untuk mengembalikan kedudukannya secara penuh sebagai pemimpin yang punya pandangan jauh ke depan dan perancang kemerdekaan Indonesia. Sisi rumitnya dan bahkan kesalahan-kesalahannya mulai dibicarakan lebih terbuka, tetapi secara umum ada penghargaan baru atas sumbangsihnya yang besar bagi bangsa. Pada saat yang sama, warisan Soeharto dan Orde Barunya menjadi sorotan tajam. Kebebasan yang baru ditemukan ini memungkinkan diskusi terbuka dan penyelidikan terhadap sisi-sisi gelap pemerintahannya. Pengungkapan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang meluas menjadi diketahui umum. Kesaksian dan bukti-bukti tentang pelanggaran hak asasi manusia, tekanan politik, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat muncul ke permukaan. Citra Soeharto sebagai bapak pembangunan ditantang oleh cerita-cerita yang menggambarkannya sebagai diktator otoriter yang memimpin sistem ketidakadilan yang sistematis. Sumbangsihnya pada kestabilan ekonomi ditimbang dengan kerugian besar dari sisi kemanusiaan dan sosial. Era pasca reformasi ditandai dengan perdebatan yang terus berlangsung dan tafsiran yang berbeda-beda mengenai warisan Bung Karno dan Soeharto. Cerita tunggal yang didukung negara telah berganti menjadi pemahaman yang lebih beragam. Para sejarawan, aktivis, dan masyarakat umum terus berusaha memahami pertanyaan-pertanyaan rumit. Apakah Bung Karno seorang pemimpin hebat dengan pandangan jauh ke depan yang rencana-rencananya terputus secara tragis, ataukah kebijakan-kebijakannya di kemudian hari justru menyebabkan ketidakstabilan? Apakah Soeharto keburukan yang diperlukan yang membawa ketertiban dan pembangunan, atau seorang penguasa kejam yang mematikan demokrasi? Penilaian ulang yang terus-menerus ini adalah tanda demokrasi yang semakin dewasa yang menghadapi masa lalunya yang rumit. Bagian 7, memahami dua sisi, pelajaran dari Karno dan Soeharto untuk Indonesia. Bung Karno dan Soeharto mewakili dua babak besar dan berbeda dalam sejarah Indonesia. Bung Karno adalah suara revolusi, semangat kemerdekaan, seorang pemimpin yang menggerakkan bangsa dengan kata-kata dan visinya. Beliau meletakkan dasar-dasar ideologi republik ini. Sementara itu, Soeharto mencerminkan era ketertiban yang disiplin, kekuasaan yang terpusat, dan fokus tunggal pada pembangunan ekonomi. Beliau mengarahkan bangsa ke arah yang sangat berbeda selama lebih dari 3 dekade. Kedua tokoh ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan, dan masa kekuasaan mereka terus membentuk arah Indonesia saat ini dan di masa depan. Hubungan mereka yang rumit, romantika dan dialektika mencerminkan pergulatan batin Indonesia sendiri. Hal ini mencerminkan perjalanan bangsa melewati berbagai sistem politik, pencariannya akan keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban, dan upayanya yang terus-menerus untuk menentukan jati diri bangsa. Keakraban awal yang lahir dari perjuangan anti-kolonial bersama berubah menjadi perpecahan ideologi yang mendalam dan perebutan kekuasaan yang sengit. Peralihan ini bukan hanya bersifat pribadi, ini menandakan perubahan mendasar dalam prioritas bangsa dan pendekatannya terhadap pemerintahan, dengan dampak jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga bagi cara berpikir bangsa. Pemahaman yang mendalam tentang kontribusi dan kekurangan Bung Karno, sekaligus pencapaian dan hal-hal yang berlebihan dari Soeharto, sangatlah penting. Hal ini sangat penting untuk memahami keseluruhan gambaran sejarah politik Indonesia. Warisan mereka bukan hanya sekadar catatan kecil dalam buku sejarah, mereka adalah sejarah yang hidup yang memengaruhi diskusi politik saat ini, sikap sosial, dan cita-cita bangsa. Mengabaikan salah satu atau menjelek-jelekkan yang lain akan menghasilkan gambaran yang tidak lengkap.
Hanya dengan mengakui kerumitan dan pertentangan yang ada di masa mereka, Indonesia dapat benar-benar belajar dari pengalaman masa lalunya dan melangkah maju dengan baik. Pada akhirnya, mempelajari masa Bung Karno dan Soeharto memberikan pelajaran berharga untuk masa depan Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang punya visi jauh ke depan, tetapi juga bahaya kekuasaan yang tidak terkontrol. Ini menekankan perlunya kemajuan ekonomi, tetapi bukan dengan mengorbankan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Pembicaraan tentang kedua tokoh ini, cita-cita mereka yang diromantisasi dan pertentangan dialektis mereka masih jauh dari selesai. Ini adalah proses perenungan dan pembelajaran yang terus-menerus, penting bagi bangsa yang berusaha membangun masa depan yang lebih adil, makmur, dan demokratis, dengan mengambil hikmah dari semua sisi sejarahnya yang kaya dan seringkali penuh gejolak.